Shalom saudara yang kasih di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan, sehingga semua yang mendengarkan kebenaran firman mendapatkan kekuatan, mendapatkan pertolongan, bahkan mendapatkan janji-janji Tuhan yang menjadi bekal bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan katakan, Israel hamba Tuhan, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman, dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saya akan memulai dengan sebuah cerita tentang seorang petani yang tinggal di daerah yang gersang. Dia sudah berusaha menanam banyak tanaman, namun tanaman yang ditanam tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Saudara, petani ini mulai merasa khawatir dan takut dengan apa ia akan memberi makan anak dan istrinya. Kemudian dia terus memikirkan dan terus berdoa apa yang harus dilakukan. Sementara tanaman jagung yang ditanami saat ini hasilnya pun kecil-kecil, ya. Saudara, tentu dia berpikir bagaimana cukup untuk memberikan makan kepada anak dan istrinya. Bagaimana cukup untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Okelah, di sekolah SD anaknya tidak perlu bayar uang sekolah. Tetapi bukankah dia memerlukan uang untuk transportasi dan juga jajan? Nah, saudara, petani ini merasa
begitu takut akan situasi yang dialami, makin lama dirasakan makin sulit. Saudara, pada waktu dia terus memikirkan hal ini, ada rasa takut, dan namun satu hal yang baik ya dari petani ini, dia masih melibatkan Tuhan. Dia terus berdoa agar Tuhan dapat membuka jalan baginya sehingga ada jalan keluar, tanaman apa yang akan ditanam sehingga kebutuhan hidup keluarga mereka boleh tercukupi. Saudara, setelah sekian lama ia berdoa ya, dan pada waktu itu ada penyuluhan bagi para petani, dan petani itu datang ya, dia mendengarkan penyuluhan bahwa ada baiknya tanah yang gersang ini ditanami dengan tanaman yang namanya sorghum. Saudara, pada waktu mendengar ini dia berpikir mungkin ini ada jawaban daripada Tuhan untuk dia. Kemudian para petani yang lain belum mau mencoba. Mereka berpikir apakah sorghum ini akan lebih baik daripada jagung atau tanaman yang lain. Tetapi petani ini dia percaya bahwa jalan ini adalah jalan Tuhan untuk bisa merubah keadaannya. Akhirnya dia mulai menanam sorghum dengan bimbingan dari orang lain yang lebih ahli, sehingga saudara, pada waktu dia memanen sorghum, wah, dia merasa begitu sukacita. Ternyata sorghumnya pada panen yang pertama hasilnya jauh lebih baik daripada jagung yang dia tanam pada saat yang lalu. Saudara, betapa bersyukurnya petani ini, dan ditambah lagi ternyata sorghum yang dia panen dan berikutnya dia tak perlu menanam dan masih bisa memanen lagi. Saudara, inilah yang menjadi satu hal yang menggembirakan. Dari rasa khawatir apakah bisa memberi makan untuk anak istrinya ya, namun Tuhan memberikan pertolongan sehingga dia dapat menanam tanaman yang lain dan ternyata memberikan hasil yang cukup lumayan untuk kehidupan petani ini. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, seringkali di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan atau kondisi yang sulit, respon yang pertama kita adalah rasa apa? Takut. Selalu kita berpikir apa yang akan terjadi di kemudian hari. Rasa takut itu adalah sangat manusiawi ya, karena ketakutan itu adalah tanggapan daripada emosi terhadap ancaman suatu mekanisme pertahanan hidup yang mendasar ya, yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus tertentu atau rasa sakit atau ancaman ya. Jadi rasa takut itu adalah sangat manusiawi sekali kepada kita ya. Justru rasa takut ya, jika itu adalah proporsional, itu dapat menjadi pengingat akan kepada kita untuk kita lebih berhati-hati. Nah, seperti pada saat ini ya, tentu di dalam masa pandemik ini kita ada rasa takut ya, adalah sangat manusiawi ya. Justru kalau kita tidak punya rasa takut sama sekali, itu tanda tanya, ada apa dengan kita ya. Jadi kalau manusia yang normal, ketika ada satu ancaman, ada satu bahaya, adalah punya perasaan takut, dan itu adalah sangat manusiawi. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika rasa takut itu begitu mendera, begitu mengancam kita, begitu berlarut-larut ya, sampai
itu mempengaruhi seluruh keberadaan emosi kita, mempengaruhi keadaan tubuh kita, sampai-sampai kita tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak, sampai-sampai kita kehilangan sukacita, kita sampai tidak bisa makan oleh karena rasa takut, rasa cemas. Nah, ini menjadi satu permasalahan yang besar. Oleh karena itu, saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita jangan mempunyai rasa takut yang berlebihan. Oleh karena firman Tuhan yang kita baca di Timotius juga memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, artinya rasa takut itu bukan berasal dari Tuhan, ya. Karena itu sebagai orang percaya kita tidak boleh mempunyai ketakutan yang berlebihan. Saudara, pada firman Tuhan yang kita baca di Yesaya pasal yang ke-41 itu juga memberitahukan kita bagaimana ada satu situasi daripada bangsa Israel, yaitu bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan ketika mereka sudah berada di tanah perjanjiannya Tuhan, di tanah Kanaan, ya. Mereka pernah mempunyai masa begitu mereka takut. Takut apa? Takut karena adanya musuh-musuh yang mau menyerang mereka, musuh-musuh yang mau membinasakan mereka. Tetapi firman Tuhan di ayat yang ke-8 jelas memberitahukan, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada orang Israel bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan sudah memanggil mereka keluar dari tanah Mesir, ya. Tuhan sudah menjadikan mereka, ya, orang pilihan. Dikatakan engkau kupilih dari keturunan Abraham. Jadi Tuhan sudah memilih bangsa Israel, ya, dan sudah menjadikan bangsa Israel, engkau adalah hambaku, ya. Jadi kalau Tuhan sudah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya, Tuhan juga yang akan menyertai setiap langkah-langkah daripada umat Israel. Oleh karena itu di ayat 10 diingatkan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, di ayat yang ke-10 itu betul-betul janji Tuhan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, ya. Jadi kalau Tuhan yang menyertai bangsa Israel, apa yang perlu ditakuti? Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya, jadi Tuhan mau kasih tahu bangsa Israel bahwa engkau sudah menikmati banyak hal, mukjizat-mukjizat, hal-hal yang luar biasa, ya. Dari engkau keluar dari tanah Mesir sampai engkau pada di tanah Kanaan. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu yang sudah memelihara engkau, ya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi Tuhan bilang apa? Tuhan itu meneguhkan dan terus akan menolong bangsa Israel. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa mereka akan mengalami kemenangan karena ada tangan kanan Tuhan yang akan membawa mereka kepada kemenangan. Itu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara, kita juga, kita adalah umat pilihan Tuhan, ya. Kita yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Dan Tuhan juga berkata kepada kita, jangan takut
ya di dalam menghadapi berbagai persoalan, ya. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu juga keadaan ekonomi, ya, mungkin itu perasaan kehilangan dan banyak hal yang bisa membuat saudara takut. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, jangan takut, karena Tuhan adalah Tuhan yang telah memimpin kita, yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Dia juga yang akan menolong kita. Dan Tuhan minta kepada kita apa? Jangan bimbang, ya. Percaya saja, ya. Jangan bimbang, jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong kita, ya. Kita diminta untuk percaya, ya, untuk meneguhkan hati kita, ya. Betul-betul percaya bahwa Tuhan akan menolong. Dia memegang kendali dalam hidup kita. Tuhan minta kita percaya. Mengapa kita tidak mau menaruh atau menyerahkan diri kita, ya, mempercayai seluruh hidup kita kepada Tuhan? Bukankah Tuhan yang sama yang sudah berjanji kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel banyak menikmati pertolongan Tuhan? Dia adalah Tuhan yang sama. Dia juga yang akan menolong kita dan membawa kemenangan bagi kita. Kemenangan apa? Kemenangan iman. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saat ini di tengah-tengah kondisi yang banyak kesulitan, tentu tanpa kita undang, rasa khawatir, rasa takut itu, ya, bisa datang menghampiri kita, ya. Iblis dia menggunakan situasi-situasi yang tidak nyaman ini untuk membuat kita ragu, bimbang akan pertolongan Tuhan. Saudara jangan mau kalah. Saudara harus berkata kepada iblis, "Hai iblis, pergi engkau. Engkau tidak punya kuasa atas kehidupanku. Engkau tidak punya kuasa untuk menakut-nakuti aku. Karena roh yang ada padaku, ya, lebih besar, ya. Karena ada roh Tuhan di dalam diri kita, itu lebih besar kuasanya daripada iblis yang suka mengintimidasi dan menakut-nakuti kita." Saudaraku, kalau kita mau sungguh-sungguh yakin, ya, dan Tuhan sudah mengatakan, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jadi tangan kanan Tuhan akan memegang kita dan akan memberikan kita kemenangan. Apapun situasi yang saudara hadapi, jangan saudara menjadi takut sampai saudara menjadi depresi dan tidak bisa tidur, ya. Saudara, ada orang yang punya uangnya banyak, ya. Oleh karena pandemi ini sudah berbulan-bulan terjadi, sehingga keuangan dia tidak lagi bertambah banyak di bank. Dia menjadi begitu khawatir sampai-sampai nggak bisa tidur. Saudara, betapa ruginya kita kalau oleh karena kondisi yang saat ini terjadi, sehingga kita sampai tidak bisa tidur, sampai tidak bisa makan, ya, dan kita kehilangan sukacita, ya. Saya mau katakan, di mana imanmu, ya? Bukankah Tuhan sudah berjanji Dia akan menolong kita, Dia akan menyertai kita. Kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Saudara cuma diminta untuk beriman hanya kepada Dia. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa di ayat yang ke-13 Tuhan kembali mengulangi, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, akulah
yang menolong engkau. Jadi kembali Tuhan mengulangi kalimat jangan takut. Oleh karena apa, saudara? Karena manusia yang berdosa ya sering merasa takut, ya sering ragu-ragu, sehingga kembali Tuhan mengingatkan untuk jangan takut, ya Dia adalah Allah penolong. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan di dalam situasi yang tidak nyaman, ingatlah bahwa Tuhan betul-betul akan menepati janjinya, ya. Dia menyertai kita dan ini adalah jaminan yang Tuhan berikan, ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, apa yang engkau khawatirkan? Apa yang engkau takutkan? Engkau takut gak bisa makan? Engkau takut engkau sakit berlarut-larut? Engkau takut kalau engkau akan meninggal? Saudara, saya mau katakan, semua ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Gak usah takut. Burung di udara tidak menanam, tapi dia mendapatkan makan. Apalagi kita. Sudah belum lama ini saya membaca satu artikel, di mana artikel itu menceritakan tentang seorang anak pendeta yang nggak tahu mungkin oleh karena penyakit atau apa, dia mengalami depresi. Berkali-kali dia ingin bunuh diri, ya. Namun suatu hari dia berjalan, dia merasakan ada satu kebebasan, ya. Kemudian sampai akhirnya dia nggak pulang ke rumah, ya. Dia tinggal di goa, ya. Dan dia merasa dia menikmati hidupnya. Akhirnya dia betul-betul tinggal di goa, ya. Dia tidak bekerja, ya. Dia hanya mendapatkan makanan, ya, dari mungkin sisa-sisa makanan orang, ya. Dia ambil, namun dia katakan selama 14 tahun dia tinggal di goa dan dia tidak punya uang 1 sen pun, namun dia tetap hidup dan dia tetap sehat, ya. Pada waktu dia di rumah dengan makanan yang enak, dia sering mengalami depresi sampai akhirnya mau bunuh diri. Tetapi justru di tengah-tengah dia berada di alam, ya, dia lebih menyatu, ya, dia merasakan kehidupan yang lebih tenang di tempat yang jauh, yang tidak ada banyak orang. Dia merasakan ketenangan walaupun hidup dengan sangat sederhana di dalam goa, namun dia merasakan ada ketenangan. Di sana dia bisa membaca buku, dan kalau memang perlu ke kota, dia baru pergi ke kota, baru dia menulis artikel di blognya, dan saya membaca waktu itu. Saudara, kita bisa lihat dia tidak bekerja, ya, namun dia selama 14 tahun dia masih bisa hidup. Nah, saudaraku, melalui kisah ini saya merasa iya, ya, orang dalam situasi yang seperti demikian, ya, yang tadinya depresi, tetapi ketika dia berada di dalam kehidupan yang begitu sederhana dan terbatas dengan makanan apa adanya, justru dia bisa merasa tenang, ya. Saudaraku, apa sih yang kita pikirkan? Apakah kita memikirkan kepingin begitu banyak uang, kepingin ingin punya uang yang banyak, ya. Kalau uang kita kurang sedikit sehingga kita begitu stres. Saya mau katakan, saudaraku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan kita selalu memikirkan untuk menumpuk harta, ya, harta. Pada akhirnya kita mati, kita juga tidak membawa harta. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mau nggak kita sungguh-sungguh berserah hidup kita kepada Tuhan? Apa yang kita takuti? Kita takut kita sakit. Saudara, kita patut menjaga kesehatan kita. Namun kita jangan sampai takut
sakit, selalu ada rasa takut sakit, justru akhirnya karena rasa takut sakit itulah justru membuat kita menjadi sakit. Ya, hati yang gembira adalah obat. Ya, kalau saudara belum waktunya untuk meninggal dunia, maka saudara tidak akan meninggal dunia. Ya, banyak orang yang mengalami sakit parah, ya, menurut dokter sudah tidak ada jalannya lagi, sudah pasti meninggal, tetapi ternyata ada juga mukjizat yang terjadi bagi orang tersebut. Oleh karena itu saudara, mari berdasarkan firman Tuhan katakan jangan takut. Mari kita belajar untuk menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Kita yakini bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jangan khawatir, jangan takut, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, ya. Serahkan dengan sungguh-sungguh dan yakinilah bahwa Tuhan akan bertindak. Jangan hanya ngomong menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan di mulut, tapi di hatinya kita nggak berserah penuh, ya. Kita nggak beriman penuh, kita ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, ya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita berserah penuh, ya, kita percaya apa yang firman Tuhan katakan, jangan takut, ya. Tuhan menyertai kita. Jadi waktu kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, yakinilah bahwa Tuhan akan bertindak, Tuhan akan mendahului kita bekerja. Apa yang tidak kita pikirkan, ya, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara dan saya mau percaya sungguh-sungguh. Kalau saudara dan saya percaya sungguh-sungguh, maka saudara akan melihat, ya, keajaiban-keajaiban yang akan Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berserah penuh kepada Engkau. Kami mau yakini akan firman-Mu yang mengatakan jangan takut. Tuhan, tolonglah kami, karena kami yakin dan percaya bahwa roh yang ada pada kami adalah bukan roh ketakutan, namun roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kami tahu ya Tuhan, dengan kami sungguh-sungguh percaya bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada hal-hal yang lain. Maka kami akan melihat karya Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menjanjikan kepada kami bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau juga yang mengatakan kepada kami, jangan bimbang, jangan ragu, karena kemenangan akan Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mempercayakan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.